Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Bu Nunu mau membacakan buku tentang Beginilah Rasulullah Mandi. Nah, ceritanya diambil dari buku Aku Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Beginilah Rasulullah mandi. Sebagai anak soleh dan solihah, kita tentu ingin mengamalkan ajaran dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan kita banyak hal, bahkan beliau pun memberikan contoh mandi kepada kita. Subhanallah, semua yang diajarkan Rasulullah itu pasti baik. Kali ini kita akan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dengan cara yang beliau ajarkan kepada kita. Apa aja sih? Nih, yang pertama, Rasulullah membaca doa masuk kamar mandi. Seorang sahabat mulia bernama Anas bin Malik Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bercerita, ketika Rasulullah ingin masuk ke kamar mandi, beliau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, hadisnya diambil dari hadis riwayat Bukhari halaman 142 dan hadis Muslim 375. Teman-teman yang dirahmati Allah, pelajaran apa yang didapat kita ambil dari perbuatan Rasulullah SAW di atas? Nih, Rasulullah mengajarkan kepada kita, jika kita ingin masuk ke kamar mandi, hendaknya membaca doa. Karena supaya kita terhindar dari godaan setan selama di kamar mandi. Jadi kita mohon perlindungan sama Allah, teman-teman. Nah, selanjutnya Rasulullah masuk kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri. Nih, dari hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, bercerita bahwa tangan kanan Rasulullah itu digunakan untuk bersuci dan untuk makan. Wah, jadi kalau makan dan bersuci itu menggunakan tangan kanan, teman-teman. Nah, sementara itu tangan kiri dan kaki kiri beliau digunakan ketika di kamar mandi. Apa ya maksudnya? Maksudnya Rasulullah itu kalau masuk kamar mandi, beliau mendahulukan kaki kiri. Berarti kalau kita masuk kamar mandi, kita harus mendahulukan kaki kiri ya, yang seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh teman-teman ingat ya. Selanjutnya nih, ketika buang air kecil atau buang air besar, sebaiknya tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Karena arah kiblat itu kan buat sholat ya teman-teman. Coba yuk kita baca dulu. Diriwayatkan dari hadis Bukhari Muslim halaman 144 dan hadis riwayat Muslim 264. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati kita dengan mengatakan, janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya, baik ketika buang air besar maupun ketika buang air kecil. Nih, tidak boleh menghadap ke kiblat tuh. Tidak boleh. Atau membelakanginya. Tidak boleh ya, teman-teman. Selanjutnya, Rasulullah beristinja. Beristinja itu, maaf teman-teman, cebok.
dengan menggunakan tangan kiri. Seorang sahabat bernama Abu Qatadah menceritakan nasihat Rasulullah SAW kepada kita. Jika kalian buang air kecil, jangan memegang kemaluan dengan tangan kanan dan jangan juga istinja dengan tangan kanan. Tidak boleh teman-teman kalau cebok menggunakan tangan kiri. Jadi anak soleh dan solehah itu tidak istinja dengan tangan kanan. Tuh, dengerin ya teman-teman, seperti ini. Tetapi istinja dengan menggunakan tangan kiri. Semua itu agar kita dapat mencontoh perbuatan Rasulullah SAW. Kemudian menjaga diri dari percikan air kencing. Ketika buang air kecil, adik-adik harus berhati-hati. Jangan sampai terkena percikan air kencing, karena air kencing itu najis. Nih teman-teman, lihat nih. Celananya silahkan dilipat ke atas, digulung nih ya teman-teman celananya, supaya nanti tidak terkena air kencing, karena air kencing itu najis. Tuh, gambarnya seperti ini. Nih, berdasarkan hadis riwayat Bukhari halaman 216 dan Muslim 262, dikisahkan suatu ketika Rasulullah SAW mendengar suara 2 jenazah yang sedang diazab di kuburannya. Beliau mengatakan bahwa salah satu jenazah itu diazab karena ketika buang air kecil dia itu tidak berhati-hati dari percikan air kencingnya. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menyepelekan hal ini teman-teman. Naudzubillah. Kena percikannya aja disiksa loh teman-teman. Hati-hati ya kalau pipis. Yuk kita lanjut lagi. Nih, selain itu teman-teman, ketika pipis nih ya, Rasulullah melarang buang air kecil di tempat umum. Kita sering melihat teman-teman buang air kecil di sembarang tempat. Banyak di antara mereka yang buang air kecil di pinggir jalan, di bawah pohon, di taman, atau di air yang menggenang. Semua itu dilarang Rasulullah teman-teman. Beliau bersabda, hindarilah 3 hal yang menyebabkan laknat Allah. Buang air kecil di saluran air, di pinggir jalan, dan di tempat yang teduh. Nih, di bawah pohon gak boleh, di pinggir jalan gak boleh. Karena apa sih teman-teman? Ini tuh mengganggu teman-teman ketika lewat, jadinya bau, jadinya gak nyaman deh. Nah, Rasulullah juga pernah berkata di hadapan para sahabat, hindarilah 2 hal yang menyebabkan laknat Allah. Para sahabat bertanya, apa 2 hal yang menyebabkan laknat Allah itu? Rasulullah menjawab, seseorang yang buang air kecil di pinggir jalan dan di tempat yang teduh. Jabir bin Abdullah juga bercerita tentang sabda Rasulullah bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melarang buang air kecil di air yang menggenang. Nih teman-teman, ini kan ada air menggenang nih, tidak boleh pipis di sini. Jadi kita tidak boleh buang air kecil di tempat-tempat itu agar kita tidak mendapat murka dari Allah. Tuh teman-teman, kalau Allah mau sayang sama kita, kita tidak boleh pipis di sini nih, tempat teduh, di pinggir jalan, terus di air yang menggenang. Bau, mengganggu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ketika kita sudah selesai di dalam kamar mandi, sekarang kita mau keluar kamar mandi. Tapi ada nih, Rasulullah mencontohkan juga nih. Rasulullah keluar kamar mandi mendahulukan kaki kanan. Tadi waktu masuk pakai kaki kiri, nah keluar kamar mandi pakai kaki kanan.
Ketika selesai beristinja, Rasulullah keluar dari kamar mandi dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa Ghufranaka, yang artinya aku memohon ampunanmu. Nah, seperti itu teman-teman. Yuk kita mencontoh Rasulullah kalau keluar dari kamar mandi dengan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa. Nah, berarti kalian harus hafal teman-teman doanya. Nanti kita akan belajar ya selanjutnya. Nah, demikian teman-teman cerita tentang adab di kamar mandi. Ingat ya, yang pertama nih ketika adab di kamar mandi, pertama berdoa. Membaca doa, masuk kamar mandi. Nanti teman-teman akan belajar seperti ini nih doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang kedua, ketika masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Nih kaki yang sebelah kiri ya yang teman-teman. Nah, lalu ketika buang air besar atau air kecil tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya, tidak boleh. Kemudian yang keempat, beristinja atau cebok dengan tangan kiri. Nah, yang kelima, menjaga diri dari percikan air kencing supaya tidak mendapat azab Allah. Kemudian kalau sudah selesai, kita keluar kamar mandi menggunakan kaki kanan. Selain itu kita juga tidak boleh berlama-lama di kamar mandi teman-teman, seperti itu. Nah, demikian adab tentang di kamar. Oh iya, maaf teman-teman, ketika kita sudah selesai, kita juga berdoa ya, berdoa keluar kamar mandi. Tadi doa keluar kamar mandi itu Ghufranaka, ya Allah aku memohon ampunanmu. Terus keluar kamar mandi mendahulukan kaki kanan. Nah, demikian ya teman-teman adab di dalam kamar mandi. Terima kasih. Wassalamualaikum.